Bendahara desa dipergunakan alat sebagai stempel ketika pengambilan uang di bank. Di bank induk itu tidak digunakan sama sekali. 1 hari pun tidak digunakan. Camat Lebong Tengah tidak mengerti dan tidak mengetahui undang-undang desa. Menggunakan plastik berang. Nah, ini pembangunan di tahun 2021. Seluruh proses yang telah kami sampaikan kepada pihak hukum dan kami bertanggung jawab. Mutunya sudah jelas. Nah, sangat jelas. Ini adalah jalan usaha tani di Indonesia, dan di sini kita temukan bahwa bangunan ini tidak sesuai dengan perencanaan. BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa menjadi garda terdepan untuk mencegah akan terjadinya praktik-praktik penyelewengan dana desa. Akan tetapi, hal itu jauh dari harapan. Bahkan, praktik-praktik korupsi masih merajalela dan kerap terjadi di berbagai daerah. Namun berbagai dorongan terus berkembang untuk meningkatkan fungsi pengawasan BPD seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karenanya, jika terjadi penyelewengan dana desa, hal tersebut adalah tindakan merugikan keuangan negara. Domel, seorang pemuda desa Semelako Atas yang dipercaya oleh warganya sebagai ketua BPD, bersama anggota lainnya sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap tupoksi mereka terkait penggunaan dana desa yang diperuntukkan bagi desanya. 2021 ini bentuk struktur. Beberapa waktu yang lalu, BPD Desa Semelako Atas setelah bermusyawarah tepatnya pada 9 Mei 2022, Domer bersama seluruh anggota melaporkan Kadesa sendiri yang berinisial RJ ke pihak polisian Resort Lebong atas dugaan penyelewengan dana desa. Mereka menilai kinerja Kades Semelako Atas tidak transparan dalam penggunaan dana desa. Lalu apa sajakah yang dilaporkan oleh mereka? Tidak ada transparansi masalah anggaran dana desa dan anggaran ADD dan BP. Kepala Desa Semelako Atas tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah di tahun 2021 kepada BPD maupun kepada masyarakat, sehingga BPD tidak bisa mengevaluasi kinerja. Sedangkan BPD ini adalah tugasnya yang pertama adalah pengawasan kinerja kepala desa. Yang selanjutnya kita lihat di Desa Semelako Atas ini banyak pembangunan infrastruktur, baik itu jalan lingkungan, jalan usaha tani, itu mutunya sangat jelek. Ada salah satu di lingkungan Dusun 4, yaitu jalan lingkungan Tupang Tindih. Artinya pembangunannya di tahun 2018 dari pihak kementerian dilanjutkan di tahun 2021. Namun tidak diberitahukan atau asetnya tidak ada penghapusan aset. Maka dari itu kami lihat itu Tupang Tindih. Begitu juga di dusun-dusun yang lain, Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sudah itu selanjutnya lagi, Balai Desa semestinya posko Covid ada sekretariatnya. Namun Kepala Desa Semelako Atas menggunakan Balai Desa untuk posko Covid. Dan itu keterangan yang tidak jelas. Kami melihat juga masyarakat secara keseluruhan masyarakat Desa Semelako Atas tidak ada transparansi kepala desa terhadap masyarakat Desa Semelako Atas, yaitu masalah anggaran keuangan desa. Itu tidak ada transparansi. Bendahara desa dipergunakan alat sebagai stempel ketika pengambilan uang di bank. Ini sebagian bak, masih banyak bak-bak, mulai dari induknya. Di bak induk itu tidak digunakan sama sekali. 1 hari pun tidak digunakan. Kalau ini masih dipakai dalam sekitar 6 bulan, 7 bulan lah ini dipakai. Nah, ini di Dusun 3. Di Dusun 3
menggunakan pasir belerang. Nah, ini pembangunan di tahun 2021, jalan usaha tani. Dan ini materialnya kurang. Coba kita lihat. Ini pembangunan tahun 2020. Sebenarnya ini dari masih tumpang tindih tahun 2020 dan tidak ada kejelasan masalah aset. Seluruh BPD Desa Semlako Atas sifatnya tidak ada dendam, tidak ada statement yang lain, tidak ada secara pribadi, tidak ada. Yang jelasnya kami orangnya demokrasi, membuktikan apa yang kami sampaikan dan kami juga serahkan kepada pihak. Yang jelasnya kami pemuda, membangun dari pemuda. Kita membangun, memberikan kritik yang membangun, dan kita memberikan suatu solusi. Dan kami menyerahkan hal ini keseluruhannya kepada pihak. Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen, juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren, karena ini adalah hal yang sangat urgent. Mungkin kita sama, awalnya cuek pada pemerintahan dan politik. Ini bukan soal membenci dan caci maki. Ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Kalau bukan milenial dan Gen Z yang bantu, mungkin kehancuran hanya soal waktu.